Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut tingkat Mandauan episode yang ke-18. Selamat mendengarkan. Sementara itu, di sepanjang perjalanannya, beberapa kali Jatmiko terpaksa harus menjawab sapaan dari penghuni Katmandauan yang kebetulan telah mengenal dan mengetahui namanya meskipun sebenarnya mereka belum pernah bertemu langsung dengan Jatmiko sebelumnya. Sesekali dengan sudut matanya, Jatmiko melihat beberapa orang yang kebetulan berpapasan dengannya. Jatmiko mengetahui bahwa orang yang menyapanya dari padukan tersebut nampaknya tengah memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Demikian pula ketika ia harus melewati sekelompok orang yang nampaknya sedang melakukan kerja gugur gunung untuk membersihkan parit. Jatmiko telah melambatkan langkah kakinya untuk sekedar menyapa sekelompok orang itu meskipun ia tidak menghentikan langkah kakinya. Sekelompok orang tersebut telah membalas sapaannya sambil memperhatikan Jatmiko dengan seksama. Sekilas Jatmiko bisa mendengar salah seorang di antaranya berbisik kepada temannya. Anak itulah yang salah satu dari tamu Ki Demang Dauan. Yang kabarnya mempunyai kesaktian melebihi Ki Demang sendiri, bisik kawan yang seorang lagi. Demikianlah kabar yang terdengar selama ini. Anak muda itulah yang bernama Jatmiko, jawab kawannya. Mau kemanakah anak muda itu? Kenapa hanya sendirian saja? Terdengar bisikan kawannya yang lain. Beberapa kali Jatmiko memang menjumpai hal-hal semacam itu ketika berpapasan dengan penghuni Kademangan Dauan. Namun Jatmiko memang tidak begitu menghiraukannya. Ia tetap melangkahkan kakinya untuk meneruskan perjalanannya. Justru kali ini terlihat Jatmiko mulai mempercepat langkahnya kakinya karena ingin secepatnya keluar dari padukuhan induk Kademangan Dauan. Namun Jatmiko terpaksa harus menghentikan langkah kakinya ketika tiba-tiba saja ia mendengar seseorang telah memanggil dengan menyebut namanya secara langsung. Mau kemana? Angger Jatmiko. Terdengar sebuah suara menyebut nama Jatmiko. Terlihat kemudian dari halaman sebuah rumah muncul seorang bergegas menghampiri Jatmiko. Untuk sejenak Jatmiko mengerutkan keningnya. Tetapi tidak lama kemudian Jatmiko terlihat bergegas berjalan menepi dan menghampiri orang yang memanggilnya tersebut sambil menjawab pertanyaannya. Oh, Kiai Bauwiryo, maaf Kiai, aku lupa bahwa ternyata aku telah melintasi di depan rumah Kiai. Apakah Angger akan meninggalkan Kademangan ini? Kenapa Angger sendirian? Di manakah Paman Angger? Nampaknya Angger terburu-buru, berkata Kiai Bauwiryo dengan pertanyaan yang beruntun. Jatmiko sesaat terdiam, seolah-olah menjadi bingung untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Bauwiryo. Namun saat kemudian akhirnya Jatmiko menjawab pula. Aku memang bermaksud meninggalkan Kademangan ini, Kiai. Aku harus memenuhi janjiku untuk mengunjungi bibiku, sementara pamanku sendiri masih berada di rumah Ki Demang Dauan. Apakah itu berarti Angger Jatmiko akan kembali lagi ke Kademangan ini? Bertanya Kiai Bauwiryo lebih lanjut. Demikianlah Kiai, Ki Demang telah meminta kami untuk bersedia menunda perjalanan yang sedang kami lakukan setidaknya sampai kondisi Ki Demang menjadi sedikit lebih baik, jawab Jatmiko dengan suara yang datar. Sambil mengangguk-angguk, Kiai Bauwiryo berkata, nampaknya Ki Demang ingin mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada Angger dan Paman Angger sebagai bentuk penghargaan Ki Demang atas apa yang telah
Angger lakukan untuk kademangan ini? Tentu tidak demikian, Kiai. Apa yang aku lakukan tentu juga akan dilakukan oleh siapapun ketika melihat peristiwa seperti itu terjadi, jawab Jatmiko. Mungkin memang demikian, Ger. Namun seandainya yang melakukan itu orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti Angger, bukankah akibatnya akan menjadi lain? Jawab Kiai Bauwiryo. Aku yakin meskipun saat itu Ki Demang telah terluka, bukankah masih ada Ki Bekel, juga putra Ki Demang Asporo, dan para perunda yang berada di tempat itu. Secara bersama-sama mereka tentu dapat mengusir orang-orang yang berniat membuat kerusuhan itu, Kiai, jawab Jatmiko. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Kiai Bauwiryo berkata, setidaknya kesediaan Angger untuk melibatkan diri telah mempercepat satu penyelesaian yang terjadi serta tidak sampai ada yang menjadi korban, kecuali Ki Demang Dawan sendiri yang nampaknya telah menderita luka cukup parah. Jatmiko sesaat terdiam dalam keadaannya. Nampaknya ia merasa enggan untuk membicarakan persoalan itu, sehingga Jatmiko memilih untuk tidak memberikan keterangannya. Lalu atas perkataan dari Kiai Bauwiryo tersebut, Jatmiko justru telah mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Kiai Bauwiryo. Apakah Kiai juga mengetahui peristiwa yang pernah terjadi di halaman Banjar beberapa waktu yang lalu? Demikianlah, maksudku adalah aku mengetahui hanya sebatas dari kabar dan cerita yang berkembang. Siapakah yang menceritakannya, Kiai? Desis Jatmiko menandainya. Sambil mendekat ke arah Jatmiko, Kiai Bauwiryo berkata, apakah Angger belum mengetahuinya bahwa hampir setiap sebagian besar penghuni Kademangan telah memperbincangkan peristiwa yang pernah terjadi di alam Banjar itu? Beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi, mulai berkembang pembicaraan dari mulut ke mulut yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi itu. Kiai Bauwiryo berhenti sejenak, lalu dipandangi Jatmiko yang berdiri di hadapannya. Kembali ia pun meneruskan perkataannya. Nama Angger saat ini telah banyak disebut oleh banyak penghuni Kademangan Baluan, meskipun aku meyakini mereka sebetulnya belum mengetahui dan mengenal Angger secara langsung. Kenapa mereka menyebut nama aku, Kiai? Desis Jatmiko. Angger dianggap telah berjasa pada Kademangan Dawan ini. Mereka mulai mengagumi Angger karena Angger dianggap mempunyai kemampuan kanuragan yang mumpuni, jawab Kiai Bauwiryo. Itu adalah anggapan yang terlalu berkelebihan, Kiai. Dalam peristiwa yang terjadi di alam Banjar saat itu, aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya berusaha menyombongkan diriku untuk menakut-nakuti ketiga perampok tersebut, dan ternyata hal itu berhasil membuat perampok tersebut mengurungkan niatnya. Jatmiko pun menghentikan perkataannya untuk sekedar melihat tanggapan dari Kiai Bauwiryo. Tetapi Kiai Bauwiryo hanya terdiam. Akhirnya Jatmiko telah menambahkan keterangannya. Bukankah saat itu aku tidak sendirian, Kiai? Seandainya pun aku harus melawan para perampok tersebut, aku dapat menghadapinya bersama dengan Ki Bekel, Apsoro putra Ki Demang itu, dan beberapa perunda yang jumlahnya cukup banyak, berkata Jatmiko memberikan penjelasannya. Angger nampaknya seorang anak muda yang suka merendah diri, desis Kiai Bauwiryo dengan nada yang dalam. Tapi sudah Angger, berkata Kiai Bauwiryo lebih lanjut. Bagaimana kekaguman itu terlanjur berkembang di hati para penghuni Kademangan ini, Angger? Mungkin kekaguman itu adalah salah satu bentuk penghargaan kepada Angger, Jatmiko. Karena Angger Jatmiko telah dengan sukarela membantu menjaga ketentraman di Kademangan Dawan ini. Mendengar perkataan Kiai Bauwiryo, sekilas terlihat Jatmiko menatap tajam Kiai Bauwiryo.
Entah mengapa, Jatmiko merasa kurang mapan mendengar tanggapan dari Kyai Bauwiryo sehingga ia justru menjadi terdiam. Untuk saat Jatmiko termenung, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Dan memang demikianlah yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ada yang terasa bergejolak di dalam pikirannya setiap kali ia bertemu dengan orang tua yang saat ini berada di hadapannya itu. Sejak pertama kali ia mengenal orang tua yang pernah menolong dan membantunya menemui bebau Kademangan, pangraitannya sudah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak sewajarnya di dalam diri orang tua tersebut. Meskipun ia belum menemukan jawaban atas apa yang menjadi ketidakwajaran dari orang tua tersebut, namun ia mempercayai sepenuhnya pada pangraitannya yang telah dimilikinya. Dan sekarang pangraitannya seolah-olah menjadi semakin menajam ketika saat ini orang itu telah berpanjang lebar memberikan sesurah dan penilaiannya yang berkaitan dengan keterlibatannya dalam peristiwa yang pernah terjadi di halaman Banjar beberapa waktu yang lalu. Keberadaan orang tua itu selalu saja mengganggu perasaanku, berkata Jatmiko di dalam hatinya. Sementara itu, Kyai Bauwiryo mengetahui bahwa Jatmiko nampaknya sedang memikirkan sesuatu meskipun Kyai Bauwiryo tidak bisa menduga apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Jatmiko. Seperti Jatmiko, Kyai Bauwiryo sendiri sebenarnya juga mempunyai penilaian yang kurang mapan terhadap anak muda bernama Jatmiko itu. Menurut penilaiannya, keberadaan anak muda bernama Jatmiko berserta pamannya di Kademangan Dauhan yang diikuti dengan terjadinya satu peristiwa di halaman Banjar mungkin saja memanglah satu rangkaian peristiwa yang terjadi secara kebetulan semata. Meskipun demikian, Kyai Bauwiryo tidak bisa menutupi kegelisahan hatinya bahwa peristiwa yang nampaknya terjadi secara kebetulan itu mungkin juga mempunyai makna yang berbeda dari arti kebetulan yang sebenarnya. Atas kegelisahan yang mulai mengganggu perasaannya itulah yang nampaknya telah mendorong keinginan Kyai Bauwiryo untuk mengetahui lebih dekat terhadap kedua orang paman dan kemenakannya, yang kebetulan salah satunya berada di hadapannya kali ini. Demikianlah selanjutnya. Untuk beberapa saat, kedua orang itu justru saling berdiam dan tenggelam dalam pikirannya masing-masing, meskipun keduanya menyadari bahwa mereka sedang berdiri di tepian jalan. Tiba-tiba Jatmiko telah menengadahkan kepalanya dan tidak bisa menutupi kegelisahannya ketika dilihatnya dari kejauhan dua orang berjalan menuju ke arah tempatnya berdiri bersama Kyai Bauwiryo. Kedua orang itu nampaknya bermaksud pergi ke sawah karena keduanya membawa cangkul yang disangkutkan pada pundaknya masing-masing. Kyai Bauwiryo dapat menangkap kegelisahan pada wajah Jatmiko, dan Kyai Bauwiryo mengetahui Jatmiko nampaknya tidak menginginkan kedua orang itu akhirnya ikut bergabung dan bertanya tentang berbagai hal yang tidak ada ujung pangkalnya itu. Oleh sebab itu, akhirnya Kyai Bauwiryo telah mempersilahkan Jatmiko untuk melanjutkan perjalanannya. Baiklah, Ger, nampaknya aku telah menghambat perjalanan Angger. Dan silahkan, kalau Angger ingin meneruskan perjalanan, semoga perjalanan Angger tidak mengalami gangguan apapun. Terima kasih, Kiai, jawab Jatmiko singkat sambil melangkahkan kakinya meninggalkan Kyai Bauwiryo sendirian. Untuk saat Kyai Bauwiryo masih berdiri di jalan, ia masih memandangi Jatmiko yang berjalan semakin menjauh meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanannya. Ada yang mulai menggelayuti perasaan Kyai Bauwiryo tentang anak muda yang bernama Jatmiko itu. Sayang, aku tidak ada di halaman Banjar ketika peristiwa itu terjadi. Aku tidak memperkirakan bahwa hal itu akan terjadi, desis Kyai Bauwiryo sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Sementara Jatmiko yang telah kembali melanjutkan perjalanannya terlihat semakin jauh
meninggalkan kademangan dauhan. Jatmiko nampaknya tidak ingin terburu-buru dalam menempuh perjalanannya meskipun jarak yang akan ditempuhnya bukanlah jarak yang dekat. Meskipun demikian, Jatmiko tetap memilih untuk melalui jalan-jalan pintas yang dianggapnya dapat memperpendek jarak yang akan ditempuhnya. Jalan yang dipilihnya memang jarang sekali dilintasi oleh orang untuk keperluan apapun. Tetapi Jatmiko tidak mengkhawatirkan karena ia sudah seringkali melaluinya sehingga ia dapat memperkirakan keadaannya. Jatmiko telah memperhitungkan sebelum tengah malam ia tentu sudah sampai di tempat yang ditujunya. Dan tidak lama kemudian Jatmiko pun sudah berada beberapa langkah dari tempat tersebut. Demikianlah episode cerita silat pedut di Kademangan Dauhan episode yang ke-18, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.